Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Dwi Henningsih dari PPSI 6A kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Mas Hanif, yaitu yang pertama, hakikat pengajaran cerpen dan novel, dan yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu pendekatan pengajaran cerpen dan novel. Pendekatan pengajaran cerpen. Pengajaran sastra Indonesia pada pendidikan formal menempati posisi yang cukup ideal. Pentingnya siswa mempelajari sastra, khususnya cerpen, karena merupakan refleksi dari kehidupan. Menurut Muslih, salah satu pendekatan pembelajaran cerpen yang dapat merangsang aktivitas siswa dalam belajar adalah contextual teaching and learning, atau biasa disebut dengan CTL. CTL sendiri merupakan pendidik yang harus memposisikan siswa sebagai subjek, bukan objek. Berarti maksudnya, kata lain, pendidik di sini bermaksudkan sebagai fasilitator. Pengetahuan dan kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan yang tepat sangat diperlukan karena ketercapaian atau kompetensi tidak terlepas dari implementasi proses pembelajaran. Jadi jelaslah bahwa pendekatan CTL sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran cerpen, terutama khususnya pada salah satu materi cerpen, yaitu menganalisis keterkaitan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Pembelajaran cerpen harus dikemas menjadi proses pembelajaran cerpen yang mengkonstruksi, bukan menerima. Berarti peserta didik atau siswa harus dapat membangun sendiri pengetahuan secara aktif. Di sini peserta didik atau siswa bukan sekadar untuk menerima pemaparan yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut, melainkan peserta didik atau siswa tersebut harus mencari tahu pengetahuan-pengetahuan lain dari sumber-sumber lain. Pendekatan pengajaran atau pembelajaran CTL itu juga mempunyai ciri khas. Ciri khasnya yaitu guru membagi siswa menjadi kelompok belajar yang heterogen. Heterogen di sini berarti siswa atau peserta didik yang sudah memahami pembelajaran tersebut dapat mengajari temannya yang belum memahami materi tersebut. Demikian akan memberikan dampak yang positif, khususnya pada pembelajaran cerpen, yaitu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dengan kehidupan sehari-hari dan dapat pula untuk mengaplikasikannya. Seperti peserta didik yang bernama si A itu sudah memahami pembelajaran dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, itu cerpen itu seperti apa, itu dapat mengajari temannya siswa yang si B yang belum memahami unsur intrinsik dan ekstrinsiknya itu apa saja, itu dapat mengajari. Maka dari itu akan menimbulkan dampak yang positif. Faktor pendukung keberhasilan guru dalam menerapkan pembelajaran cerpen juga mempengaruhi. Di antaranya, pertama, faktor guru. Guru di sini harus memahami karakteristik siswa dan memahami konsep dari pembelajaran cerpen. Siswa juga memiliki keberagaman karakteristik. Jadi, guru harus belajar untuk memahami karakteristik dari masing-masing siswanya dan dapat memahami pula konsep CTL itu bagaimana. Lalu yang kedua, faktor siswa. Faktor siswa berarti guru juga harus menerapkan pembelajaran supaya peserta didiknya itu tidak merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran cerpen. Ketiga, faktor sarana dan prasarana. Dapat memanfaatkan fasilitas sekolah, salah satunya LCD. Faktor yang keempat, lingkungan, menciptakan keharmonisan. Lalu yang kelima, faktor kurikulum, merupakan acuan
dan untuk mengetahui perilaku peserta didiknya itu bagaimana. Lalu di dalam langkah-langkah guru melaksanakan pendekatan CTL dalam pembelajaran juga harus diterapkan pula. Di antaranya, pertama, merencanakan pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik melalui apresiasi untuk melatih keaktifan dari peserta didiknya. Lalu yang kedua, membentuk kelompok belajar saling bergantung. Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang dimaksudkan kelompok belajar yang heterogen. Lalu yang ketiga, menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri dengan 3 karakter. Pertama, kesadaran berpikir, kedua, strategi, dan yang ketiga, motivasi. Lalu yang keempat, menggunakan teknik bertanya. Kelima, mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna. Yang keenam, menciptakan masyarakat belajar dengan membangun kerjasama seperti berkelompok yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ketujuh, mengarahkan peserta didik untuk merefleksi tentang apa yang sudah dipelajari melalui penugasan yang diberikan. Nah, di sini guru juga harus memberikan tugas. Tugas di sini dimaksudkan juga dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang dimiliki oleh peserta didiknya. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan pengajaran novel. Pengajaran yang tidak dapat dipisahkan dari pengajaran bahasa Indonesia, salah satunya yaitu pengajaran novel. Guru perlu menyeimbangkan antara apresiasi dan teori novel, karena untuk kepentingan proses belajar dan mengajar novel. Pengajaran novel maka sangatlah penting bagi pendidikan. Karena apa? Karena dapat membentuk sikap moral dan pribadi siswa ke arah yang positif. Menurut Romi Isnanda mengungkapkan bahwa berbagai persoalan yang dapat ditanamkan pada generasi muda terkait pembelajaran sastra yang mengkaji kehidupan manusia dapat dijadikan sarana pembentuk karakter. Salah satu diantaranya yaitu novel. Diketahui selama ini pendekatan pembelajaran novel yang digunakan hanyalah sekedar pendekatan pembelajaran ceramah semata, karena ini dinilai lebih efektif untuk menyampaikan materi yang justru menggunakan banyak waktu. Jadi itu tidak efektif. Itu kekeliruan pendekatan pembelajaran yang selama ini digunakan di dalam pembelajaran novel. Sedangkan guru bahasa Indonesia jarang sekali ada yang menggunakan pendekatan pembelajaran novel, yaitu dengan menerapkan pendekatan model jigsaw. Model jigsaw di sini yang dimaksudkan adalah pendekatan model belajar kooperatif yang menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Seperti yang diungkapkan oleh Lee, pendekatan model pembelajaran kooperatif jigsaw adalah pendekatan model pembelajaran dengan cara siswa belajar kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 secara heterogen dan saling bekerja sama, bergantung positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Pendekatan pembelajaran jigsaw juga harus menggunakan langkah-langkah. Langkah-langkah yang dimaksudkan diantaranya seperti yang pertama, memberikan penjelasan langkah kerja kepada peserta didik sebelum kegiatan inti dimulai. Kedua, melaksanakan pembelajaran membaca novel. Ketiga, mengevaluasi pembelajaran membaca novel, kemudian dapat didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang keempat, membimbing pada saat diskusi kelompok. Dan yang kelima, presentasi hasil diskusi kelompok pada kelompok-kelompok yang lainnya.
ya. Jadi dengan adanya presentasi maka peserta didik juga mempunyai mental yang lebih kuat karakternya. Jadi seperti itu. Maka harus diterapkan langkah-langkah yang demikian. Demikian pemaparan materi pendekatan pengajaran cerpen dan novel yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.